Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dian Fatona dengan NPM 22150611115 dari Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kalkulator sederhana menggunakan Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana untuk menjumlah, mengurang, mengali, dan membagi bilangan dengan menggunakan fungsi. Oke, yang pertama fungsi penjumlahan. Fungsi penjumlahan ini pada line 4 itu ada def8 buka kurung x, y. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah def itu definisi. Nah, jadi pada line 4 ini mendefinisikan bahwa 8 itu merupakan definisi dari yang line 5 ini x plus y. Nah, jadi 8 ini itu fungsi y, x, y. Nah, jadi nanti maksudnya adalah 8 ini fungsi untuk penjumlahan. Nah ya, oke, selanjutnya adalah fungsi pengurangan. Nah, pada line ke-8 ini mendefinisikan bahwa pengurangan x dikurangi atau di sini x ini sebagai bilangan pertama, y bilangan kedua. Maka di sini definisi untuk mengurangkan itu menggunakan subtract x, y. Oke, tadi penjumlahan menggunakan 8, kalau ini pakai subtract. Kemudian lanjut fungsi yang ketiga, yaitu fungsi perkalian. Nah, di sini definisinya adalah multiply menggunakan fungsi def multiply x, y. Maka nanti akan menjalankan fungsi perkalian. Nah, di mana sebagai sekedar info dalam bahasa dalam pemrograman itu tanda kalinya menggunakan tanda bintang di atas seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya fungsi pembagian. Nah, di sini menggunakan definisi def divide. Maksudnya jika fungsi pembagian ini menggunakan divide ya. Divide. Oke. Jadi gini guys, kalau misalkan pertambahan atau penjumlahan itu 8, pengurangan itu pakai subtract. Kalau perkalian itu multiply, functional multiply fungsinya. Kalau pembagian itu divide. Oke, lanjut. Nah, di sini pertama itu ada menu operasi. Dan di sini print maksudnya apa? Line 20 sampai 24 ini apa? Print ini nanti ketika program dijalankan atau di run, nanti akan muncul pilihan ini dulu nih, tampilan lah. Istilahnya tampilan dulu. Tampilan pertamanya pilih operasi. Oke, yang pertama 1 jumlah, 2 kurang, 3 kali, 4 bagi. Oke, lanjut ke line 27. Ini meminta input dari user. Oke, di sini jadi user diminta inputkan suatu bilangan. Nah, bilangannya antara 1 atau 2 atau 3 atau 4. Dimana nilai 1, 2, 3, 4 ini udah di deklarkan di sini apa? Udah dikasih tahu nih di sini. Kalau milih 1 ya jumlah, kalau 2 ya kurang, kalau 3 kali, kalau 4 bagi. Oke. Setelah user menginputkan operasi apa yang akan dijalankan pada line 27 ini, lanjut ke line ke-29 yaitu variabel.
ada variabel nih, yaitu 61. Oke, variabel 61 nilainya adalah integer, maksudnya ya, ini integer, inputkan, masukkan bilangan pertama. Nah, jadi di 61 itu kita diminta masukin nih angkanya berupa bilangan bulat yang akan kita operasikan. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pokoknya bilangan bulat ya. Oke, lanjut yang ke line ke-30. Ini variabel 62 yang merupakan dideklarasikan nilainya adalah integer juga, bilangan bulat. Kita disuruh, user diminta untuk menginputkan bilangan kedua. Oke, bilangan bulat ya, ingat. Integer ini ditaruh di sini. Fungsinya apa? Biar ngasih tahu komputer bahwa yang diinputkan oleh user itu haruslah integer atau bilangan bulat. Oke, nah di line 32 sampai ke 44. Nah, ini dari sini ke sini. Ini adalah percabangan. Percabangan apa? Nah, jadi jika choice ini merupakan suatu variabel string. Nah, jika if choice, jika memilih angka 1 itu akan menjumlahkan. Nah, seperti yang di sini kan pada line 27 itu disuruh milih kan, pertama-tama nih memilih 1, 2, 3, 4 atau 4 kan. Kemudian lanjut ke sini, kalau milih angka 1 maka nanti program akan menjalankan fungsi pertambahan. 61 ditambah 62 setelah kita inputkan di line 29 sama 30, maka akan dijumlahkan oleh fungsi itu, fungsi it namanya, fungsi penjumlahan. Kemudian pada kondisi yang kedua, pada line 35, ini kondisi kedua atau elif choice sama dengan 2, maka program akan mengoutputkan bilangan 1, variabel 1 nih yang udah diinput pertama tadi, kemudian bilangan 2 atau 62, variabel 62 nilainya udah diinputkan user, kemudian dijalankanlah operasi subtract. Itu tadi seperti dijelaskan di atas adalah pengurangan. Ingat, pengurangan. Kemudian lanjut kondisi ketiga, pada line 38 ada elif choice sama dengan 3. Jadi di sini itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika si user menginputkan angka 3, maka kan berarti operasi yang dijalankan itu adalah perkalian nih, perkalian. Oke, jadi kondisi ketiga itu ketika kita menginputkan angka 3, maka yang akan dijalankan adalah operasi multiply atau perkalian. Oke, ingat multiply itu fungsi perkalian. Kemudian lanjut pada kondisi yang terakhir, belum. Oke, maaf. Kondisi yang keempat nih, ada elif choice sama dengan 4. Ketika user menginputkan 4 itu kan di sini sudah kan ya, bagi. Oke, bagi itu apa fungsinya? Functionnya divide. Nah, jadi program akan mengoutputkan 61 dibagi 62 sama dengan divide ini. Nanti program akan menjalankan sendiri fungsinya, nanti otomatis 61 dibagi 62 gitu. Jadi gini, 61 dibagi 62 sama seperti yang di atasnya. Kalau multiply gimana? Yang di sini 61 multiply itu kali, berarti dikali 62 sama 6. Pengurangan juga 61
kemudian dikurang 62. Kalau pertambahan juga sama, 61, ini tambahan nanti ditambahkan oleh 62. Nah, bagaimana jika pada pertama kali itu kan user diminta nih inputin angka 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, bagaimana jika user mengetikkan angka selain dari 4 ini, misalkan angka 0, angka 5, atau angka 10 nih, kan tidak ada ya di sini, tidak ada menu operasinya, pilihannya nih, pilih operasinya. Maka disinilah kondisi terakhir, yaitu else atau lainnya pada line ke 43 nih. Else itu artinya lainnya ya. Kemudian ketika user menginputkan angka selain dari 4 ini, maka yang akan muncul apa? Input salah. Nah, di sini maksudnya apa? Print itu outputnya nanti yang keluar ketika program dijalankan, dan si user menginputkan selain angka dari 1 atau 2 atau 3 atau 4, maka yang keluar adalah bacaan input salah. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerang. Baik, cara mengerun pada aplikasi Visual Studio Code ini kita lihat di bagian atas itu ada pilihan file, edit, selection, view, go, run, terminal, atau help. Nah, kita pilih yang run, klik run, kemudian pilih yang ini paling atas. Oke, tunggu. Kita tunggu. Oke, yang keluar itu pertama pilihan operasi. Nah, bisa dilihat di sini yang saya blok. Pilih operasi ini dari sini nih, dari line 21 sampai ke 25 nih, dari print. Pertama kita diminta memasukkan bilangan antara 1, 2, atau 3, atau 4 nih, sesuai dari line ke-28 nih. Kita pilih angka 1 misalnya, angka 1. Kita diminta masukin bilangan pertama. Misalnya saya masukkan angka 2. Kemudian saya mau masukkan bilangan keduanya 4. Nah, harusnya nanti hasilnya apa? Harusnya hasilnya 2 ditambah 4 kan, 6. Karena 1 ini sudah didefinisikan bahwa 1 itu adalah penjumlahan kan. Coba kita enter ya. Nah, benar. Hasilnya adalah 2 ditambah 4, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Benar. Nah, coba kita jalani fungsi yang kedua. Oke, kita jalani nih yang kedua. Tadi kan ada pertambahan ya, 2D2, pengurangan nih, 3 dikurang 1. Bener ya hasilnya 2. Coba kita jalanin operasi perkalian deh. Perkalian itu kita 3, masukkan bilangan pertamanya misalkan 4, bilangan keduanya 5, maka hasilnya 20 benar. Coba deh kita
jalankan fungsi pembagian sekarang. Kalau kita mau jalanin fungsi pembagian, maka kita harus milih 4. Kemudian bilangan pertamanya 20, misal saya masukkan 20. Bilangan keduanya deh 2, maka harusnya hasilnya 10. Oke, kita enter. Benar, 10. Nah, bagaimana nih jika else lainnya? Kita inputkan selain 1, 2, 3, 4, 5, ya 1, 2, 3, 4 nih. Misal kita inputkan ini kan nggak ada ya pilihan menu selain, coba kita misalin 5 deh, 5 kan nggak ada, harusnya yang keluar input salah. Oke. 2. Oke, input salah, program nggak akan dijalankan. Karena apa? Ya karena pilihan operasinya nggak ada di sini. Jadi gitu ya. Baiklah, cukup sekian kalkulator sederhana dengan menggunakan bahasa Python pada video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila dalam pengambilan video ini ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kata-kata saya yang mungkin salah dalam pengucapan, maka tolong dibenarkan lewat komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.